Alhamdulillah responnya positif, yang like sampai ribuan, yang komen sampai ratusan. Kemudian di bab 11 itu kalau di aplikasi itu terkunci, dari situlah penghasilan kita. Jadi setelah mereka sampai bab 10 baca, mereka penasaran, bab 11 ini gimana? Nggak saya share lagi di Facebook secara gratis, saya bilang ke aplikasi. Jadi mereka ikutlah ke aplikasi, yang nggak ada bisa download, yang memang sudah punya tinggal buka saja. Jadi mereka buka, setiap mereka membuka, dari situlah penghasilan saya. Jadi waktu itu dari 30 bab lebih, penghasilan saya sampai 3 juta. Dia per hari masuk gitu, total penghasilan. Per hari saya bisa dapat 100.000 waktu itu. Kemudian saya coba lagi, cerita tadi saya bawa ke aplikasi lain, aplikasi berbayar juga seperti Joylada. Kemudian saya bawa lagi, setelah sudah lama menulis, saya coba lagi ke aplikasi lain yang namanya Pizo. Pernah dengar Bapak Ibu Pizo? Iya. Kalau KDM tadi aplikasi orang Indonesia, jadi pembayarannya secara rupiah. Kalau Pizo ini dari luar negeri, pembayarannya secara dolar. Kemudian di Pijo ini saya mulai dari bulan April. Saya mulai dari bulan April. Kalau di sana itu naskah menulis tidak boleh dibawa ke aplikasi lain. Artinya terkontrak. Terkontrak di sana. Saya masukkan dulu naskah sekitar 5 bab. Kemudian ada tim editor yang membaca apakah layak lulus atau tidak. Dua minggu kemudian lulus. Kemudian saya mulai nulis di situ dengan penghasilan dolar. Jadi dari bulan April sampai sekarang ada 2 buku yang eksklusif yang saya masukkan ke Pijo. Jadi dari 1 buku yang saya ulangi pertama, itu penghasilan saya, kalau kemarin saya bilang sama Pak Bahar, sekitar 1.500 Pak, waktu masih pelatihan seperti ini yang di Sairampa. Tapi semalam tanggal 18 saya sudah gajian lagi, jadi lebih dari 1.500, 2.000 dolar yang saya dapat dari 1 judul. Alhamdulillah kemarin 559 dolar yang masuk, dan dolar kemarin lagi tinggi pula Bu. 15.100, yang biasanya dolar 14.500 kemarin tinggi, jadi penghasilan saya lebih besar bulan ini. Kalau dirupiahkan itu sekitar 8.500.000. Tepuk tangan dong. Ya, dari menulis itu Bu, saya rasa kehidupan saya agak lebih ringan. Karena menulis ini kan kita tidak perlu modal. Tidak ada uang yang perlu kita keluarkan. Modal kita itu hanya skill dan waktu. Ya, saya mulanya menulis itu 1 hari 1.000 kata. Itu wajib karena memang di platform manapun itu 1 bab itu minimal 1.000 kata. Jadi saya coba 1.000 kata. Waktu awalnya itu 1.000 kata itu bisanya sampai 2 hari. Lama-lama sekarang sudah agak lumayan, bisa sampai sehari 4.000 kata. Iya. Saya sama seperti Bapak Ibu, pagi juga saya ngajar SD, saya ngajar kelas 5. Kemudian siang saya tetap ngajar juga, saya ngajar MDA dari jam 2 sampai jam 5. Jadi kapan waktu saya menulis? Malam Bapak Ibu. Saya malam menulis, setelah semuanya tenang, anak sudah tidur, saya menulis malam. Memang kita itu sebagai penulis itu butuh waktu yang tenang untuk menulis supaya inspirasinya datang. Dan alhamdulillah kalau malam itu kan tenang, nggak ada kegiatan apapun, bisa saya nulis cepat sampai 3.000 kata. Contohnya saya bangun dari jam 1 sampai jam 3, baru kemudian tidur lagi. Seperti itulah cara saya menulis. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah punya skill menulis, bisa dikembangkan lagi. Dengan cara apa? Yang pertama itu harus banyak membaca. Karena saya juga dari membaca.
Semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak juga kosakata yang kita dapat. Jadi tulisan kita itu tidak monoton. Kalau biasanya kan Bapak Ibu buku cetak, kalau kita tahu novel-novel itu kan bahasanya sastra sekali, gitu kan. Kalau di platform ini tidak perlu sastra, yang penting itu bisa menarik pembaca. Semakin banyak pembaca, maka semakin banyak juga penghasilan yang bisa didapat. Karena penghasilan yang kita dapat itu berdasarkan pembaca. Kalau tadi yang di KBM App itu koin. Jadi pembaca itu harus punya koin untuk membuka bab yang terkunci. Kalau di Pijo gratis. Hanya saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penulis. Seperti contohnya saya harus menulis 1 bulan 70.000 kata. Kemudian persen pembaca itu harus mencapai 20% pembaca. Itu dia syaratnya kalau di Pijo. Kalau Bapak Ibu kepingin juga menulis, saya sarankan bisa dimulai dari platform yang biasa saja dulu seperti KBM App dan Joylada. Di situ tidak ada terikat kontrak. Bisa menulis kapan saja. Kalau di Pijo saya kan harus sehari itu harus menulis, harus ada bab yang saya masukkan. Kalau saya libur lebih dari 4 hari, maka kontrak itu batal dan buku itu batal, nggak ada lagi bonus untuk saya gitu. Kalau di tempat lain seperti Joylada, KBM App itu bebas. Kapan Bapak mau upload bab boleh, kalau mau libur juga boleh. Cuma kalau kita terlalu sering libur, pembaca itu akan pergi, dia mencari buku yang lain. Karena pembaca itu rata-rata ibu rumah tangga. Di banyak platform itu rata-rata pembaca ibu rumah tangga. Jadi cerita-ceritanya pun cerita-cerita tentang rumah tangga. Tapi ada juga genre yang lain. Kalau misalkan bisa cerita horor. Cerita horor itu juga termasuk yang laris di berbagai platform, atau cerita thriller, misteri juga bisa. Yang penting bagaimana cara kita mengemas tulisan supaya tulisan itu menarik dan disukai oleh pembaca. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan kalau ada bertanya. Kalau nggak ada ya udah. Nggak ada ya. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bahar, kepada semuanya yang memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.